Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton potongan debat yang menurut gua jawaban pendetanya lucu. Pendeta bilang, kenapa Yesus harus bilang, aku Tuhan sembahlah aku? Tuhan bebas menyatakan diri dengan cara apapun. Oke, sekarang gua mau reaction tipis-tipis. Kita pakai logika yang adil dan standar yang sama. Karena menurut gua, justru disinilah inti masalahnya. Kalau ini cuma soal hal kecil, mungkin nggak perlu penjelasan detail. Tapi ini soal siapa? Tuhan. Ini soal akidah terbesar manusia. Kalau Yesus memang Tuhan yang wajib disembah seluruh manusia, harusnya jelas dong. Harusnya tegas. Harusnya nggak multitafsir. Nah, lucunya, selama ini banyak apologet Kristen kalau kritik Islam mintanya eksplisit dan literal, seperti hitam di atas putih. Tapi giliran ditanya, mana Yesus bilang aku Tuhan sembahlah aku? Jawabannya berubah pelin-pelan, jadi nggak harus eksplisit. Lah, kok standar mainnya beda? Kacau! Kalau ketuhanan Yesus gak perlu eksplisit, ya jangan paksa semua ajaran Islam harus eksplisit juga dong. Nah, sekarang masuk ke Yohanes 5 ayat 18 yang dipakai pendeta tadi. Pendeta bilang, orang Yahudi mau bunuh Yesus karena Yesus menyamakan diri dengan Allah. Oke, tapi pertanyaannya, apa semua tuduhan orang Yahudi otomatis benar? Karena orang Yahudi juga nuduh Yesus, kerasukan setan, penyesat, penghujat, terus semua itu mau dianggap benar juga. Yang penting itu, apakah Yesus membenarkan tuduhan itu? Nah, justru setelah itu Yesus bilang, anak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Coba pikir baik-baik. Kalau dia Tuhan Maha Kuasa, kenapa nggak bisa berbuat dari dirinya sendiri? Terus Yesus juga bilang, Bapa lebih besar daripada aku. Aku diutus oleh Bapa. Aku tidak datang dari diriku sendiri. Ini ayat-ayat jelas banget. Gak perlu filsafat Yunani, gak perlu debat grammar, gak perlu utak-atik kata sandang tertentu. Jelas Yesus itu utusan Tuhan. Nah, sekarang gue mau tanya sederhana. Kalau ada dua jenis ayat, yang pertama ayat eksplisit, jelas, tegas, Bapa lebih besar daripada aku. Aku diutus, aku tidak mencari kehendakku sendiri. Lalu yang kedua, ada ayat implisit, ayat tafsiran, ayat yang perlu debat bahasa Yunani, debat filsafat, debat konteks panjang, laah malah diimani. Harusnya akidah dibangun pakai yang mana? Yang jelas atau yang samar-samar? Karena logika normal itu, yang samar dijelaskan pakai yang jelas, bukan yang jelas dikalahkan pakai tafsir samar. Nah, terus pendeta tadi bilang, karena Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Berarti Yesus itu Allah. Masalahnya, di Alkitab banyak juga yang disebut anak Allah. Adam disebut anak Allah, Israel disebut anak Allah, orang-orang saleh juga disebut anak-anak Allah. Jadi istilah anak Allah itu nggak otomatis berarti Tuhan literal. Kalau semua yang disebut anak Allah berarti Tuhan, berarti banyak dong Tuhan-Tuhan lain. Dan yang paling aneh menurut gua, Yesus berkali-kali bicara tentang Tuhan, tapi nggak pernah sekalipun ngomong simpel, akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Padahal kalau beliau memang Tuhan, itu kalimat paling gampang buat diucapkan. Tapi yang muncul malah, aku diutus. Aku melakukan kehendak Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Ini justru bahasa seorang nabi dan utusan. Nah, sekarang soal Maria ini juga menarik. Pendeta tadi bilang, kenapa harus ada Maria bilang Yesus Tuhan? Ya justru itu poinnya, Pak Pendeta. Kalau Yesus benar-benar Tuhan literal, kenapa ibunya sendiri nggak pernah tercatat berkata, ya Tuhanku Yesus? Padahal Maria hidup sama Yesus bertahun-tahun. Kalau murid-murid katanya ngerti Yesus Tuhan, masa ibunya sendiri nggak pernah ngomong begitu? Anda yang mau berpikir sedikit saja, insya Allah mereka akan paham apa yang dimaksud Yesus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.